Saudara pendengar di segenap penjuru tanah air, selamat bergabung dengan Lumen Indonesia. Lumen Indonesia, siap melayani Anda setiap hari. Saudara terkasih, marilah kita bersatu dalam Tuhan kita Yesus Kristus yang tidak berubah dahulu, sekarang, dan selama-lamanya. Allah Sang Maha Rahim mengasihi dan menerima sebagaimana adanya kita. Allah Bapa kita di surga senantiasa bersedia menolong, menghibur, dan meneguhkan kita dalam menghadapi segala permasalahan hidup sehari-hari. Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Yesus dan Kuasa Allah yang berdasarkan pada Injil Lukas bab 11 ayat 19 dan 20. Jadi, jika aku mengusir setan dengan kuasa Beelzebul, dengan kuasa apakah pengikut-pengikutmu mengusirnya? Sebab itu, merekalah yang akan menjadi hakimmu. Tetapi jika aku mengusir setan dengan kuasa Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita mendengar konflik yang terjadi antara orang-orang Yahudi dan Yesus. Pemicunya adalah pada suatu kali, Yesus mengusir dari suatu setan yang membisukan. Lukas penginjil mau menekankan bahwa orang itu menjadi bisu karena dikuasai oleh roh jahat atau setan. Yesus mengusir roh jahat itu dan orang itu dapat berkata-kata. Orang bisu itu menjadi sembuh. Orang banyak itu berpikir tidak baik tentang kejadian itu. Kata mereka, ia mengusir setan dengan kuasa Beelzebul, penghulu setan. Tuhan Yesus menanggapi perkataan mereka itu dengan logika berpikir yang sangat mudah dipahami. Setiap kerajaan yang terpecah-pecah pasti binasa. Dan setiap rumah tangga yang terpecah-pecah pasti runtuh. Jikalau iblis itu juga terbagi-bagi dan melawan dirinya sendiri, bagaimanakah kerajaannya dapat bertahan? Sebab kamu berkata bahwa aku mengusir setan dengan kuasa Beelzebul. Firman-Nya pula, jadi jika aku mengusir setan dengan kuasa Beelzebul, dengan kuasa apakah pengikut-pengikutmu mengusirnya? Sebab itu merekalah yang akan menjadi hakimmu. Tetapi jika aku mengusir setan dengan kuasa Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Saudara-saudari terkasih, kehadiran Tuhan Yesus di antara orang banyak itu, serta kuasanya yang menyembuhkan orang bisu tuli dengan mengusir setan dari dalam diri orang itu, menunjukkan siapa dirinya sesungguhnya. Dia bukan penghulu setan yang disebut Beelzebul. Dia mengusir setan dengan kuasa Allah, sebab memang betul bahwa dia adalah anak Allah. Yesus berkuasa mengusir setan, dan setan tidak dapat bertahan di hadapannya. Kehadiran Yesus dan kuasanya menandakan kehadiran kerajaan Allah, bahwa
sekaranglah saatnya Allah yang mengatur kehidupan manusia, bukan roh jahat, bukan setan, dan bukan Beelzebul. Tuhan Yesus datang ke dunia ini untuk memulihkan tatanan kehidupan mereka yang penuh dengan kemunafikan dan kepura-puraan serta dusta dan dosa, supaya mereka bertobat dan mengandalkan Allah saja. Saudara-saudari terkasih, kita masih berada pada masa Prapaskah. Kita sedang menjalankan masa retret agung dan melakukan olah kesalehan, yaitu dengan melakukan puasa dan pantang, doa dan mati raga, serta melakukan sedekah, serta memiliki kepedulian kepada sesama yang membutuhkan perhatian kita. Hari ini, saya tertarik pada tindakan berkuasa Tuhan Yesus yang membebaskan orang yang bisu dari kuasa roh jahat. Tuhan Yesus hadir pada saat yang tepat dan dengan kepedulian yang sempurna. Tuhan Yesus mengetahui dan ia melihat penderitaan orang bisu yang dikuasai oleh setan. Dia langsung bertindak dan mengusir roh jahat itu dan menyembuhkan orang bisu itu sehingga ia dapat berkata-kata. Apa yang lebih baik dan apa yang lebih dibutuhkan oleh seorang yang bisu selain bisa berbicara seperti orang lain? Ingatkah kita pada maksud yang sama yang dituntut Tuhan dari kita agar kita melakukannya seperti yang dibuatnya pada hari ini? Kita harus memberi makan kepada yang lapar, memberi minum kepada yang haus, memberi baju kepada yang telanjang, memberi penghiburan kepada yang kesepian, memberi perhatian kepada mereka yang berada dalam penjara, memberikan rasa peduli yang sesuai dengan apa yang sedang dibutuhkan oleh mereka itu dari kita. Kuasa Allah dalam diri Tuhan Yesus telah melepaskan orang bisu itu dari ketidakmampuannya berbicara. Apa yang bisa kita lakukan untuk orang-orang yang ada di sekitar kita ketika kita tahu mereka perlu dibantu? Saudara-saudari terkasih, saya kenal seorang mu'alaf yang menjadi Katolik. Pria yang memiliki hati yang baik dan lembut ini bukan siapa-siapa aku, tetapi dia melebihi saudara kandungku. Aku tidak tahu apa yang membuat dia menjadi begitu Katolik dibanding diriku. Seorang sahabatnya juga berkata kepadaku, orang ini orang yang tulus, dia ikhlas. Hari-hari setelah dia menjadi Katolik, dia terlibat dalam beberapa kegiatan gereja. Dia mau belajar. Yang menarik, dia adalah pribadi yang peduli. Setidak-tidaknya, saya mengalami langsung hal itu. Dia berkata, saya tidak ingin mendengar Pak D dan Bu D sakit. Apa yang bisa saya bantu akan saya lakukan. Orang baik itu tidak selamanya, tapi ada batasnya. Tapi sampai detik ini, sejak aku mengenal orang yang bukan saudaraku ini, dia istimewa. Aku berdoa semoga dia terus menjadi orang baik dan menjadi berkat untuk sesamanya karena dia peduli. Tanggal 9 Januari yang lalu, Dr. Lo Xiaoging dari Solo dipanggil Tuhan.
Dokter ini memiliki semangat Yesus. Aku datang untuk melayani. Kepuasannya kalau dia bisa membantu orang yang sakit itu sembuh. Bayaran uang tidak perlu. Kalau perlu, dia membayar obatnya. Luar biasa. Masihkah kita dapat menemukan sosok peduli dan penuh kasih sayang ini lagi? Marilah kita masuk dalam saat hening sejenak untuk meresapkan renungan yang baru saja kita dengar bersama dalam kehidupan iman kita masing-masing. Apakah aku mau menjadi seperti Yesus yang peduli sekalipun harus dimusuhi? Marilah kita berdoa. Bapa yang Maha Baik, terima kasih untuk contoh yang diberikan Tuhan Yesus yang peduli akan kesejahteraan orang lain. Semoga kami membangun hidup seperti Yesus yang peduli dan mengasihi sesamanya. Dialah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan penuh kasih dan sukacita, Lumen Indonesia mengundang saudara-saudara seiman di segenap penjuru tanah air. Sekiranya ada tanggapan ataupun saran, kirimkan surat Anda ke Lumen Indonesia. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai berjumpa lagi dengan Lumen Indonesia pada waktu dan gelombang yang sama esok hari.